Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan belajar menggambar objek dua dimensi pada software Blender yang dinamakan Grease Pencil. Untuk memulainya, kita harus memunculkan mode Draw Mode di sini. Ini tidak ada. Yang harus kita lakukan adalah di sini bisa di scroll atau menggunakan klik tengah mouse. Kita menambahkan satu buah workspace atau bidang kerja 2D animation. Ya, ini tampilan box tadi, dia tidak terlihat depan belakangnya. Ini kita ke viewport shading. Ini ada wireframe, ini ada solid mode tanpa tekstur. Walaupun di sini ada tekstur, dia akan tetap menampilkan warna yang solid ya. Lalu ada tekstur. Kemudian ini untuk materialnya ya, material teksturnya ya. Kalau ada material dia akan muncul di sini, entah itu kayu ataupun tekstur yang lain, rumput. Kemudian ada preview, render preview. Jadi sebelum kita render, kita bisa lihat di sini cahaya dari mana, bayangan kemana, gitu. Setelah itu kita add objek dua dimensinya yaitu Grease Pencil. Ini ada blank. Blank kita tidak bisa melihat, saya delete dulu box ini. Ini blank, ini titik kuning ini. Lalu ada stroke. Kemudian ada monkey. Ini Susan atau Susan ini untuk dua dimensi ya. Ini saya delete. Lalu tinggal Grease Pencil aja. Lalu kita ke overlays, kita aktifkan grid 3D cursor. Kita lihat di sini muncul sebuah lingkaran dengan garis putih merah. Lalu canvas kita nyalakan dan overlays-nya atau X-ray-nya kita nyalakan. Ini adalah canvas kita untuk menggambar. Lalu kalian lihat di sini, saya putar ini ya. Canvas ini akan mengikuti ke arah mana viewport kita. Kita mulai gambar supaya lebih jelas. Nah, setelah kita pilih Grease Pencil, di sini akan muncul Draw Mode. Ya, Draw Mode sini ada macam-macam tipe pennya, kemudian ini materialnya. Lalu di sini adalah warnanya, warna dari garis ataupun objek dua dimensi yang akan kita gambar. Ini pilihan yang sudah ada dan ini kita bisa custom. Kemudian ada radius itu tebal tipisnya garis yang kita gambar. Lalu di sini adalah strength, kekuatan atau solid atau transparan. Semakin tinggi semakin dia solid, semakin ke bawah semakin rendah dia transparan. Oke. Ini advance, input sampelnya saya kurangi karena garis ini ada tersusun dari titik-titik yang tersambung. Saya buat dia jadi satu saja sampelnya. Kita coba gambar. Kita lihat garis-garis ini mengikuti bidang gambar ini, kanvas ini. Jadi secara 3 dimensi dia bisa berputar. Di atas ini ada dua tools, yakni stroke placement dan drawing plane. Ini saya hapus dulu. Untuk menghapus, di sini ada yang hard, ada yang soft. Dia tipis menghapusnya, kemudian ada yang iris point, seperti saya katakan tadi, garis-garis ini terdiri dari poin-poin yang tersambung. Kemudian ada stroke. Stroke ini akan menghapus satu garis, satu stroke dihapus. Ya. Origin ini adalah titik pertemuan dari 3 aksis X, Y, Z. Kemudian di sebelah sini ada pilihan dari orientasi dari kanvas tersebut.
Kalau yang view berarti orientasinya tergantung dari mana kita melihat. Ini dari depan, berarti apabila kita menggambar, dia akan selalu di depan walaupun kita menggambar di sini. Dia akan sejajar dengan kanvas tersebut. Lalu side dari samping, walaupun kalian dari atas ini, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan mengikuti kanvas tersebut. Top, oke. Saya hapus lagi. Kemudian ada cursor. Cursor ini memungkinkan kita untuk menggambar dengan sudut yang presisi. Kita tekan tombol N ya. Kita sudah rubah cursor, kemudian view. Sudutnya kita rubah. Misalkan 30 derajat. Lalu pada saat kita menggambar, dia akan sesuai sudutnya. Namun hati-hati kalau kalian ingin menggambar circle ataupun kotak ya, supaya presisi. Kalau miring begini, kita harusnya menggambar dari posisi yang atas ataupun samping. Saya beri contoh kotak. Tapi kalau kalian menggambarnya dari sini, dia akan menjadi sebuah jajaran genjang. Tapi dalam bidang ini juga masih sejajar dengan bidang kanvas ini. Oke. Kita kembali ke front saja. Kemudian ada di sini untuk stroke placementnya 3D cursor. Seperti yang saya katakan tadi, 3D cursor ini adalah tempat di mana gambar kita akan muncul atau kanvas kita akan mengikuti di mana stroke ini. Jadi kanvas ini akan mengikuti di mana 3D cursor berada. Jadi begini, kalau kita merubah ini memakai cursor ini, saya klik di sini, kanvas ini akan maju ke depan, saya gambar. Kemudian kalau saya pindah lagi, bisa langsung dengan tahan tombol shift, kemudian klik kanan. Kita gambar lagi. Nah, posisinya dia sudah di depan dan belakang. Begitu juga pada posisi samping. Ya, saya pindah ke belakang juga. Oke. Top juga begitu. Pindah ke atas. Pindah ke sebelah sini. Sehingga kalau kalian menggambar, misalkan posisinya top, ya kalian dari atas saja menggambarnya supaya proporsi. Apabila kalian menggambar lingkaran dari posisi ini, tekan shift supaya perfect ya. Di sini memang terlihat, ini tekan enter, terlihat ya memang lingkaran, tapi kalau kita putar dari atas dia lonjong. Kotak juga begitu. Kita tekan shift, dia akhir perfect bujur sangkar. Namun pada saat kita putar ternyata dia tidak pas. Jadi lebih baik kalau memang dari tanpa atas ya kalian berubah ini view ini atas. Sehingga kalau kalian menggambar lingkaran sempurna, ya dia akan lingkaran sempurna. Begitu juga tampak samping. Kalian juga rubah posisi dari X minus atau X plus. Kalau kalian dari sini, oke. Kemudian ada surface.
surface, ini kita pindah ke grease pencil, baru muncul draw mode. Surface di sini ada pilihan offset. Ini offsetnya coba saya kurangi 98 0,098, terus kemudian kita gambar di sini. Dia ada jarak, jadi dia akan menggambar di surface objek. Kita kurangi sampai 0, kemudian radiusnya atau ya radiusnya saya besarkan, dia akan menempel. Jadi lebih baik surface-nya kita kasih 0,001 ya. Semakin dia besar angkanya, semakin dia memberi jarak pada surface tempat kita menggambar. Lalu ada stroke. Stroke ini, garis yang kita buat itu akan tergambar pada stroke ini. Kalau kita mengenai salah satu stroke ya. Saya ikuti stroke ini, kemudian saya loncat ke sebelahnya. Kita lihat, nah begini. Kita akan menuju ke scene collection, kita pilih grease pencil, kita munculkan draw mode. Kita memindahkan, ini saya 3D cursor dulu agar muncul kanvasnya. Untuk memindahkan 3D cursor ini pada origin, kita bisa menekan tombol Shift S, cursor toward origin, sehingga dia kembali ke tengah. Namun kalian bisa memindahkannya. Untuk memindahkan ya tadi Shift klik kanan atau memakai cursor, tools cursor ini, kita klik kiri. Di sini ada scene collection, ada sebuah objek grease pencil di sini. Lalu kita menuju ke ini, objek data properties yang seperti me, warna hijau. Di atas ada layer. Seperti software gambar yang lainnya yang mempunyai layer-layer untuk menempatkan bayangan, sketch pada layer yang berbeda untuk supaya bisa di hide ya, disembunyikan. Ini di sini juga ada layernya. Kita bisa tambahkan. Semisal saya membuat sebuah dinding gitu ya, layer baru. Ini saya geser dikit. Ini saya tutup dulu. N. Kita beri nama, double klik, misalkan wall. Kita tidak memakai cahaya pada bidang ini. Jadi cahaya tidak terpantul pada bidang yang akan kita gambar. Kemudian di bawah ada materials properties. Material ini yang sudah ada. Jadi apabila saya gambar tadi memakai yang mode paint mode, ini akan memakai material black ini. Black yang di sini bisa kita pilih sebetulnya materialnya. Kita lihat ya hitam karena black ini hanya mengandung stroke, tidak mempunyai warna di dalamnya, fill. Saya buat material baru, new, ini yang sudah ada. Kalau ini new, saya buat baru, saya beri nama, ganti menjadi wall. Stroke-nya warna abu-abu, fill warna krem. Saya hapus. Kita lihat kita udah memakai wall dan kita pakai material yang ada, yaitu wall, tetap ini. Oke, saya akan menggambar wall karena dia tampak samping. Saya akan merubah pandangan saya menjadi dari tampak samping. Saya gambar wall. Enter. Coba kita ganti, dia agak hitam, nah, baru terlihat. Lalu kita ke edit mode, kita pilih vertex-nya, vertex ini ya, shift
as cursor to selected, sehingga 3D cursornya pindah ke titik ini. Lalu kita ke draw mode, tampak depan, kemudian saya pindah tampaknya ke Y, saya gambar juga. Oke, enter. Ya, ini bisa kita edit. Kita pilih ini, vertex ini. G, Z kita naikkan supaya sama. Ini bisa kita pindahkan. Kita tekan Shift D, X. Dia berbayang di sini. Saya gunakan ini. Ini untuk vertex, ini untuk all stroke points, arrange, send to backward, sehingga dia tidak nampak lagi dari sini. Lalu saya akan membuat atap. Ini saya copy dulu deh, Shift D, kita geser sumbu Y. Kita lihat dia berbayang lagi. Klik kanan, arrange, send backward, arrange, bring to front. Ya. Lalu saya akan membuat atap ke objek data properties. Layernya saya tambahkan. Saya ganti nama roof. Sama seperti software yang lain, layer yang berada di atas adalah yang terlihat di depan. Saya rubah dulu ke draw mode. Lalu saya pilih cursor, tekan N, ini saya nolkan, kemudian saya buat 30 derajat. Saya akan menggambar dari atas, ini N, tutup lagi, dari atas. Oh ya, saya tambahkan dulu materialnya. New roof, fill-nya saya ganti merah tua. Lalu saya gambar ya kira-kira tengahnya di sini. Enter. Untuk yang sisi sebelahnya, cursor N -30. Bidang gambarnya saya pindahkan ke sini. Saya ke edit mode dulu, saya pilih. Kemudian Shift S, cursor to selected. Oke, saya pakai titik ini. Shift S, cursor to selected. Saya gambar dari atas lagi. Masuk ke draw mode. Kira-kira sekian. Enter. Ya. Sekian dulu dari saya, akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.